Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Saat ini kita akan membahas seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑圣斗文服于本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫，就此结束吧。Para tetua dari pulau lain Qingyan, Xiasa, Manyan merasa tekanan luar biasa menekan jiwa mereka. Garis keturunan bangsawan sejati begitu kuat, begitu murni sehingga bahkan para Raja Naga pun tak bisa menandinginya. Mereka mencoba mengelak, memberi alasan, tapi jelas mereka takut. Kami akan datang bertemu di waktu yang tepat. Lalu seperti pengecut yang tahu dirinya kalah, mereka berbalik dan mulai mundur. Xian tidak mengejar, ia hanya mengepakkan sayap ungu keemasannya dan muncul di depan Xiaoyan. Tangannya menyentuh dahi pemuda itu dengan lembut, mengalirkan cahaya penyembuh yang hangat dan agung. Istirahatlah, ini sulit bagimu. Sang penyelamat telah terluka demi menyelamatkannya, dan sekarang giliran Xian menjaga orang yang begitu dia percayai. Xian terbang ke langit, sayapnya mengepak sekali dan cahaya ungu kemasan menyebar ke seluruh penjuru pulau. Pertempuran yang mengamuk langsung terhenti. Semua orang bahkan musuh merasa darah mereka melambat dan tubuh mereka gemetar. Tekanan garis keturunan seperti ini, bahkan 3 Raja Naga besar tidak bisa menandingi. Di bawah sinar itu, transformasi para ahli mulai menghilang. Cakar naga berubah jadi tangan biasa, aura tempur menghilang, semuanya hanya bisa menatap dan bersujud. Zuli berlutut dengan mata berkaca-kaca. Setelah sekian lama, Kaisar Naga yang sejati telah kembali. Suku naga kuno tidak berlutut pada langit ataupun bumi, tapi mereka berlutut pada satu sosok, yaitu Kaisar Naga. Manyan, Xiao, dan para ahli lainnya hanya bisa mundur. Mereka tahu sejak munculnya Xian, mereka tidak lagi punya kekuatan untuk memaksakan kehendak. Katakan pada 3 Raja Naga besar, suku naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga, tidak ada Raja Naga lain. Ketika saatnya tiba, aku sendiri yang akan datang mengambil kembali garis keturunan bangsawan dalam diri mereka. Sebuah peringatan, atau lebih tepatnya ancaman penuh martabat. Dunia akan segera menyaksikan pertempuran terbesar antara seorang kaisar dan 3 penguasa palsu. Hari ini sejarah ditulis kembali. Xian, sang gadis mungil yang dulu suka bertingkah manja, telah bangkit sebagai naga yang ditakdirkan untuk menyatukan sukunya, dan orang-orang yang mencoba menghalanginya kini hanya bisa menggigil dalam bayang-bayang. Setelah sebulan penuh mengendalikan api surgawi tanpa henti, Xiaoyan akhirnya pingsan dalam perjuangannya. Namun di balik kelelahan itu, tubuhnya mengalami transformasi yang luar biasa. Saat sinar matahari menembus ruangan, sosok yang dulu lemah kini terbangun, membawa kekuatan yang tak lagi sama. Xiaoyan membuka matanya perlahan. Sinar matahari yang menyilaukan membuatnya menyipit, dan ingatan tentang pertarungan Xian serta nyala api mendadak memenuhi pikirannya. Ia duduk dari tempat tidur, bingung hingga tanpa sadar. Ranjang keras yang didudukinya remuk menjadi debu. Apa yang terjadi dengan tubuhku?
Tangan dan kulitnya memancarkan warna ungu keemasan. Ada sesuatu yang baru, yaitu kekuatan baru. Tak lama Penatua Zuli dan Heiking masuk ke ruangan. Wajah mereka penuh sukacita. Teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya terbangun. Zuli menjelaskan bahwa Xian sendiri yang memasukkan kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuh Xiaoyan. Itu telah mengaktifkan darah esensi naga kuno yang sebelumnya ia konsumsi, memperkuat tubuhnya setara dengan Magical Beast Douzun. Atas dorongan Zuli, Xiaoyan mencoba mengaktifkan kekuatan asing dalam dirinya. Rasa sakit menggerogoti tubuhnya. Dalam sekejap, sisik naga ungu kemasan menyelimuti dirinya seperti baju zirah. Ini armor kuno naga Phoenix. Zirah ini bukan perlindungan biasa. Zuli menjelaskan bahwa armor ini mampu melindungi tubuh Xiaoyan bahkan dari serangan Tianzun dari aula jiwa ke-9. Kekuatan fisik Xiaoyan meningkat drastis, pertahanannya nyaris tak bisa ditembus. Setelah memahami armor barunya, Xiaoyan menanyakan King Lin. Zuli menjelaskan King Lin sedang menjalani pelatihan khusus di makam naga kuno, tempat di mana aura naga sangat kuat dan dapat menekan jiwa ular surgawi berkepala 9 di dalam dirinya. Jika berhasil memurnikannya, kekuatan gadis itu akan melonjak drastis. Xiaoyan hanya bisa mengangguk pelan, bersyukur atas perhatian yang diberikan klan naga void kuno. Xiaoyan memutuskan untuk tetap tinggal di Pulau Naga Kuno, namun ia juga menyampaikan satu permintaan kepada Zuli. Adakah tempat di alam kosong, tempat petir berkumpul? Wayang setan langit miliknya yang rusak parah, hanya kekuatan petir alami dari ruangan kosong yang bisa memperbaikinya. Zuli terkejut, tapi kemudian ia mengangguk. Memang ada, tak jauh dari sini, ujar Zuli. Setelah membantu Xian mencapai kebangkitan sebagai Kaisar Naga, Xiaoyan belum ingin beristirahat. Kali ini tujuannya adalah memperbaiki wayang setan langit dan meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis lainnya. Di atas naga hitam raksasa yang tak lain adalah Heiking, Xiaoyan melesat menembus kekosongan ruang. Kekuatan robek di sekitarnya begitu menakutkan. Alam ini tak bisa dilalui sembarangan manusia atau magical beast biasa. Hanya naga void kuno yang bisa bebas menjelajahi kehampaan ini. Cahaya perak berkilauan mulai tampak di ujung kehampaan. Suara guntur menyambut mereka saat mereka tiba di depan sebuah danau raksasa. Namun isinya bukan air, melainkan petir. Ini kolam petir, ujar Xiaoyan. Xiaoyan berdiri terpana di depan Void Lightning Pool, tempat legendaris yang dipenuhi kekuatan listrik murni yang dikumpulkan dari ruang kosong selama ribuan tahun. Meskipun berbahaya, Xiaoyan tak ragu. Dengan dilindungi api surgawi, ia melesat masuk ke dalam kolam petir. Sambaran petir menyerangnya, tapi seolah tak berdaya di hadapan api surgawinya. Api surgawi mampu menetralkan petir liar ini. Ia berjalan makin dalam hingga mencapai titik di mana kekuatan petir cukup padat namun belum mematikan. Xiaoyan melepaskan wayang setan langit yang rusak parah akibat pertarungan dengan tetua sekte langit yang mendalam. Ia mengerahkannya ke titik fokus petir. Bang, bang, bang. Petir menari-nari menyambar wayang langit secara terus-menerus. Perlahan, penyok mulai menghilang, cahayanya kembali. Jika kecepatannya stabil, mungkin butuh setengah bulan untuk pulih total, ujar Xiaoyan. Tak ingin membuang waktu, Xiaoyan juga mengeluarkan 10 boneka iblis bumi. Ia hendak menguji bisakah kolam petir ini juga memperkuat mereka. Jika semua berhasil, aku akan memiliki 11 boneka setan langit. Ia membayangkan kekuatan luar biasa yang ia kendalikan. Barisan elit Douzun buatan bukan sekedar mimpi, tapi sedang ditempa dari petir dan ambisi.
Di dalam kolam petir yang menggelegar, Xiaoyan duduk tenang bagaikan pusat badai yang sedang meracik kekuatan masa depan. Jalan menuju dominasi belum berakhir. Setelah berada di tengah kolam petir selama hampir setengah bulan, Xiaoyan belum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di sekelilingnya 11 boneka duduk dalam formasi menerima sambaran petir demi sambaran. Semuanya dalam rangka satu tujuan, memperkuat kekuatan dan menembus batas. Guntur menggelegar, petir seperti naga menyambar tak kenal lelah. Di tengah pusaran petir yang menggila, Xiaoyan duduk diam seakan tak tergoyahkan. Suaranya tenggelam oleh gemuruh tetapi hatinya tenang. Dia menyerap energi liar dari petir seakan meneguk embun pagi. Energi dalam tubuhnya perlahan meningkat mendekati batas Dozun bintang 5. Setengah bulan ini membawa efek luar biasa. Namun latihan terhenti. Sebuah retakan muncul pada dada wayang langit milik Xiaoyan. Di balik retakan itu petir perak berdenyut. Sepertinya batasannya sudah tercapai. Xiaoyan menarik napas. Wayang langit yang dulu hebat kini tak bisa berkembang lagi. Tapi tak apa, dia sudah mendapatkan banyak pelajaran dari prosesnya. 10 boneka iblis bumi masih duduk diam di sekeliling Xiaoyan. Warna mereka berubah, bintik emas mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika proses ini terus berlanjut, mereka akan menjadi boneka setan langit sejati. Dengan pengalaman dan bahan dari elit Douseng, boneka-boneka ini memiliki potensi yang sangat tinggi. Xiaoyan hanya bisa menunggu dan berharap. Sementara itu energi petir terus mengalir ke dalam tubuhnya. Pusaran listrik raksasa terbentuk di atas kepala Xiaoyan. Bang, bang, bang. Pusaran tiba-tiba menghilang dan dari matanya petir keluar seperti naga yang mengaum. Dozun bintang 5. Xiaoyan tersenyum puas. Dengan Skyfire 3 Mysterious Change, kini kekuatannya bisa menyamai Dozun bintang 7, sebuah lompatan besar. Ia melihat ke sekeliling. 10 boneka setan langit telah selesai terbentuk, berwarna kuning kemasan, siap untuk bertempur. Barisan ini, kekuatan ini adalah modal besar untuk hari depan. Namun, tepat ketika ia hendak menguji kekuatan mereka, detak jantungnya melonjak. Apa itu? Dari kedalaman kolam petir, fluktuasi energi raksasa meledak. Petir hitam yang sangat besar dan menakutkan mengejar sosok yang kabur dalam keadaan sekarat. Ini bahaya besar. Riak bahaya menyapu jiwa Xiaoyan saat melihat 10 petir hitam pekat mengejar sosok misterius di kejauhan. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera menyimpan semua boneka dan berbalik melarikan diri. Namun alih-alih menjauh, sosok yang dikejar justru mendekat dan menyusul. Sialan, aku nggak sanggup bantu kamu, gerutu Xiaoyan mempercepat laju terbangnya. Sosok itu ternyata seorang kakek tua berambut putih acak-acakan. Bajunya compang-camping namun gerakannya tetap lincah. Meski tanpa lusuh, aura kekuatannya menyiratkan satu hal. Orang ini bukan orang sembarangan. Kakek itu menyapa santai dan mengomentari kekuatan Xiaoyan yang cuma bintang 5 Dozun. Bahkan kekuatan segini berani masuk ke kolam petir alam kosong. Anak muda zaman sekarang memang nekat. Xiaoyan hampir muntah darah mendengar itu, dan sebelum sempat berkata banyak, si kakek langsung menghilang ke kejauhan. Bajingan tua, ujar Xiaoyan. Meski begitu, Xiaoyan tetap melarikan diri sekuat tenaga. Ia mengepakkan sayap tulang di punggungnya, menembus badai petir dan akhirnya berhasil keluar dari kolam petir. Selamat tapi nyaris celaka. Baru saja ia menarik napas lega, suara si kakek kembali terdengar. Muncul lagi entah dari mana. Kamu pikir aku kabur karena takut? Kalau aku serius, petir itu sudah hancur anak muda.
Xiaoyan terdiam, meski dalam hati menggerutu. Ia sadar orang tua ini memang sangat kuat. Si kakek pun mengenalkan diri. Namaku Mang, tapi sepertinya anak kecil sepertimu belum pernah dengar. Xiaoyan hanya mengangguk sopan. Nama itu tak familiar. Tapi satu hal yang pasti, kakek Mang ini menyimpan banyak misteri. Dari kekuatannya, sikapnya, hingga cara bicaranya yang nyeleneh. Pak Tua Mang kemudian mengajak Xiaoyan untuk kembali masuk ke bagian terdalam kolam petir. Katanya ada makhluk petir dengan kecerdasan yang bisa diserap. Makanan enak katanya. Tapi Xiaoyan langsung menggeleng cepat. Masuk lagi. Baru saja hampir mati, ujar Xiaoyan. Ia memilih mundur. Dengan gaya kocak si kakek meringis dan berkata, keberanian anak muda zaman sekarang mengecewakan. Tepat saat percakapan itu berakhir, He King muncul dari kejauhan. Xiaoyan, kamu gak apa-apa? Aku sampai susah nyari kamu. Xiaoyan tersenyum kecut dan hanya bisa menjawab singkat, cuma sedikit masalah kecil. Setelah itu mereka pun kembali. Dalam sekejap He King berubah wujud ke naga hitam dan Xiaoyan menaiki kepalanya terbang keluar dari ruang kosong. Namun di kejauhan sosok Pak Tua Mang kembali muncul, berdiri diam di angkasa menatap ke arah kepergian Xiaoyan. Matanya menyipit seperti sedang mengingat sesuatu. Xiaoyan, nama itu terdengar agak familiar bagiku. Setelah Xiaoyan menginjakkan kaki kembali di Pulau Naga Timur, ia langsung merasakan suasana yang berbeda. Aura kekuatan besar ini tersembunyi di seluruh penjuru pulau. Rupanya para sesepuh kuat yang sebelumnya mengasingkan diri di alam kosong ini kembali. Semuanya karena kebangkitan Kaisar Naga, yaitu Xian. Penatua Zuli muncul menyambut mereka bersama dua sesepuh berjubah putih. Xiaoyan langsung menyadari keduanya bukan orang biasa. Kemungkinan besar mereka adalah Dozun bintang 8 ke atas, gumam Xiaoyan dalam hati. Tiba-tiba suara lembut memanggil, Tuan Muda Xiaoyan. King Lin muncul di hadapannya dengan senyum cerah, dan ternyata dia sekarang adalah Dozun bintang 6. Peningkatan kekuatan King Lin begitu pesat berkat kombinasi unik antara murid bunga ular 3 giok hijau dan ular surgawi berkepala 9 yang kini hampir sepenuhnya dikuasai. Penatua Zuli bahkan menyebut bahwa kini King Lin mampu menyegel Dozun bintang 7 dari suku ular. Xiaoyan menanyakan soal Xian. Masih dalam retreat dan belum diketahui kapan akan selesai, jawab Zuli. Menyadari waktu yang telah lama ia habiskan di pulau ini, Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke pavilion bintang jatuh. Zuli menyetujuinya lalu menyerahkan token giok spasial khusus. Token ini dapat membuka portal ke Pulau Naga Timur kapanpun Xiaoyan menginginkannya. Xiaoyan menyambut dengan syukur. Kalau begitu saya pamit, dan kalau ada masalah saya akan bantu sebisa mungkin. Zuli hanya tersenyum sambil membalas, tolong sampaikan salam pada Yao Chen. Dengan sayatan spasial yang dibuka He King, trio Xiaoyan, King Lin, dan He King melintasi dunia kosong dan kembali ke dunia nyata. Tepat di atas hutan hijau luas yang menenangkan, He King pun pamit dengan tertawa. Nanti kalau sempat aku bantu kamu hancurkan anggota Aula Jiwa. Lalu ia terbang pergi dalam retakan ruang kembali ke Pulau Naga Timur. Xiaoyan dan King Lin pun terbang ke utara mengikuti arah pavilion bintang jatuh. Kurang dari setengah hari kemudian mereka tiba di dalam aula pertemuan pavilion bintang jatuh. Yalau yang sedang berdiskusi dengan Feng Zuze tersenyum lembut. Mereka akhirnya kembali. Dalam sekejap dua sosok muncul dari retakan spasial, Xiaoyan dan King Lin. Feng Zuze terkejut.
Aura Xiaoyan bahkan sedikit lebih kuat dariku. Sambil duduk, Xiaoyan pun menceritakan semua perjalanannya tentang Xian Zuku Naga, kekacauan kolam petir, dan peningkatan kekuatannya. Yalou mengangguk puas lalu berkata, "Kebetulan aku juga punya kabar baik." Xiaoyan menoleh dengan penuh rasa penasaran. "Ini tentang Purifying Demonic Lotus Flame?" Seketika cahaya bersinar di mata Xiaoyan. Ini adalah tujuan besarnya yang ia tunggu-tunggu. Dari petualangan di ruang kosong, memperkuat boneka, menyaksikan kebangkitan Kaisar Naga, hingga peningkatan kekuatan King Lin yang luar biasa, semuanya hanyalah satu bagian dari perjalanan panjang menuju pertempuran yang lebih besar. Namun kini satu api yang menggetarkan dunia telah mulai menunjukkan jejaknya. Apakah langkah Xiaoyan berikutnya? Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.